Dalam laman Kementerian Kesehatan disebutkan hipertensi pada kehamilan adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Iren Sinta Febriana mengatakan, hipertensi yang terjadi pada kehamilan menyumbang angka kematian ibu yang cukup besar. Urgensi dari hipertensi dalam kehamilan ini membuat saya, Amanda Anul Aprilia, dan kelompok saya berinisiatif untuk membahas gangguan dalam kehamilan ini lebih lanjut. Menurut World Health Organization pada tahun 2021, dinyatakan sebesar 14% hipertensi dalam kehamilan berkontribusi terhadap angka kematian ibu, dan sekitar 5% hipertensi dalam kehamilan dinyatakan mempengaruhi kehamilan di seluruh dunia. Dari sini dinyatakan bahwasanya dampak dari hipertensi dalam kehamilan ini cukup serius dan juga signifikan terhadap kesehatan ibu dan juga janin. Oleh karena itu, pencegahan dan juga penata laksanaan diperlukan sedini mungkin untuk menghindari komplikasi yang lebih serius. Hipertensi sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana tekanan darah tinggi yang mana tekanan darah sistolik mencapai 140 mm air raksa atau lebih dan juga tekanan darah diastolik mencapai 90 mm air raksa atau lebih. Di mana dalam kehamilan hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipertensi kronik dan yang kedua adalah superimposed preeclampsia. Dan kemudian hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama adalah hipertensi gestasional dan yang kedua adalah preeklamsia dan juga preeklamsia berat, di mana pada preeklamsia sendiri apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan komplikasi yang disebut dengan eklamsia. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Secara umum, hipertensi dalam kehamilan dari keempat jenisnya memiliki patofisiologi yang sama, yaitu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, yang kedua adalah faktor lingkungan, seperti konsumsi alkohol dan juga obat-obatan terlarang, kemudian paparan asap rokok atau merokok, dan juga pola kehidupan yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah faktor imunologi yang berhubungan dengan penghambatan sel NK uterus. Nah, faktor-faktor ini dapat menyebabkan gangguan invasi trofoblast dan juga penyempitan pembuluh darah ibu. Pada hipertensi kehamilan, tidak terjadi invasi sel-sel trofoblast pada lapisan otot arteris spiralis dan jaringan matriks di sekitarnya. Invasi trofoblast merupakan perlekatan dan penembusan hasil pembuahan di dinding rahim ibu, khususnya di endometrium. Hal ini sangat penting karena berfungsi untuk melunakkan desi-2 ibu yang kemudian akan meregangkan arteri spiralis. Nah, di dalam hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi trofoblast sehingga menyebabkan arteri spiralis tetap kaku dan stuck di vasokonstriksi, sehingga menyebabkan lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami peregangan dan juga relaksasi. Nah, hal ini akan menyebabkan kegagalan remodeling arteri spiralis yang kemudian akan menurunkan aliran darah ke plasenta sehingga menyebabkan hipoksia janin. Nah, selain itu, terjadinya kegagalan remodeling arteri spiralis akan menyebabkan menurunnya angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah dari pembuluh darah yang sudah ada, yang kemudian akan menyebabkan disfungsi endotel sistemik yang akan mengakibatkan hipertensi sistemik. Secara umum, hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi 4, yaitu hipertensi kronik, superimposed preeklamsia, hipertensi gestasional, dan juga preeklamsia. Hipertensi kronik adalah hipertensi dalam kehamilan yang ditandai dengan onsetnya itu terjadi di awal-awal kehamilan, khususnya di trimester yang pertama atau kedua. Dan hipertensi kronik sendiri dapat berlanjut hingga 12 minggu pasca persalinan atau menetap selamanya. Hal ini dipengaruhi oleh karena riwayat genetik atau ibunya memang sudah mengidap hipertensi sebelum kehamilan.
Faktor resiko lain seorang ibu dapat mengalami hipertensi kronik yaitu dikarenakan usianya yang lebih dari 35 tahun. Pada usia tersebut, seorang ibu akan sering mengalami hipertensi karena adanya kekakuan pembuluh darah. Selain itu, adanya obesitas yang merupakan penimbunan dari lemak di dalam tubuh. Ini menyebabkan adanya penyempitan pembuluh darah dan juga desakan pada jantung yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan akhirnya menyebabkan hipertensi. Nah, obat-obatan yang dapat digunakan pada kondisi ini yaitu dapat menggunakan labetalol sebagai pilihan utama dan juga nifedipine atau metildopa sebagai alternatif sesuai dengan kondisi pasien dan juga berikan aspirin dosis rendah setiap hari sejak minggu ke-12 kehamilan. Nah, selanjutnya adalah superimposed preeclampsia, di mana hipertensi jenis ini sebenarnya mirip dengan hipertensi kronis. Bedanya, hipertensi ini disertai dengan proteinuria atau adanya protein di dalam urin. Nah, biasanya juga ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah yang sangat tiba-tiba pada awal kehamilan, di mana dengan ibu memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Kemudian juga adanya trombositopenia atau trombosit yang kurang dari 100.000 mm3. Gejala yang paling khas adalah adanya nyeri kepala persisten dan juga skotoma atau nyeri ulu hati. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri dapat diberikan injeksi magnesium sulfat sebagai anti kejang dan juga pemberian kortikosteroid seperti dexamethasone untuk meningkatkan pematangan paru janin pada usia kehamilan prematur. Berjaga-jaga apabila tiba-tiba ibu harus melahirkan pada usia yang belum cukup bulan. Selanjutnya ada obat anti hipertensi, yaitu diberikan obat-obatan yang sama dengan hipertensi kronik seperti metildopa dan juga nifedipine. Yang selanjutnya adalah hipertensi gestasional yang merupakan hipertensi yang terjadi pada masa kehamilan saja. Biasanya tidak disertai adanya proteinuria atau tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu pasca melahirkan. Nah, faktor resiko dari hipertensi gestasional sendiri yaitu yang pertama, adanya paparan asap rokok. Kandungan dari asap rokok seperti nikotin dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan kerja jantung menjadi lebih cepat sehingga menyebabkan hipertensi. Dan yang kedua adalah mengkonsumsi makanan dengan kadar garam yang sangat tinggi, di mana garam bersifat menahan air yang menjadikan volume darah menjadi lebih meningkat dan berdampak pada diameter pembuluh darah arteri yang mengalami penyempitan dan mengakibatkan jantung bekerja lebih keras. Dan yang terakhir, yaitu ibu mengalami stres selama kehamilan, di mana ketika seseorang mengalami stres akan memunculkan hormon adrenalin, di mana hormon ini akan menyebabkan kerja jantung menjadi lebih cepat, sehingga tekanan darah dapat meningkat. Tidak jauh berbeda dengan dua jenis hipertensi sebelumnya, cara penata laksanaannya yaitu mengonsumsi obat-obatan anti hipertensi seperti nifedipine, labetalol, dan juga metildopa. Nah, yang terakhir ada preeklamsia, di mana preeklamsia ini biasanya terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu. Nah, biasanya ditandai dengan adanya tekanan darah yang lebih dari 160 per 110 mm air raksa dan juga disertai dengan proteinuria dan ditemukan lebih dari 1,2 mg per desiliter kreatinin serum. Nah, faktor resiko yang berhubungan dengan adanya preeklamsia yaitu yang pertama, pada teori imunologi menyatakan bahwa blocking antibody terhadap antigen plasenta yang terbentuk di kehamilan pertama menjadi sebuah penyebab ibu primigravida mengalami preeklamsia. Dan yang sudah saya singgung di awal tadi, usia ibu di atas 35 menyebabkan resiko tekanan darah tinggi sehingga nanti berpotensi pada preeklamsia. Kemudian riwayat ibu hipertensi kronik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga superimposed preeklamsia berhubungan dengan adanya hipertensi kronik. Begitu juga dengan preeklamsia. Nah, selanjutnya adalah riwayat preeklamsia dalam keluarga dan juga riwayat preeklamsia sebelumnya. Untuk penata laksananya sendiri yaitu menggunakan aspirin dosis rendah yang dianjurkan untuk wanita dengan risiko tinggi preeklamsia, di mana aspirin membantu mengurangi produksi tromboksan yang berdampak pada pengurangan pembekuan darah di plasenta. Kemudian ibu harus mengonsumsi antioksidan juga suplemen vitamin C dan juga E, vitamin D dan juga suplemen kalsium, minyak ikan dan juga asam folat. Nah, ibu juga disarankan untuk mengonsumsi obat antihipertensi seperti penata laksanaan dari hipertensi yang lain, seperti labetalol, nifedipine, hidralazin, dan juga metildopa. Selain itu, dapat diberikan magnesium sulfat untuk mencegah kejang yang memiliki efek antikonvulsan yang dapat mencegah eklamsia yang dapat mengancam nyawa. Tindak lanjut dari preeklamsia yang tidak dapat ditangani dengan baik dapat menimbulkan eklamsia, di mana eklamsia ini merupakan kelainan pada masa kehamilan maupun persalinan atau setelah persalinan yang ditandai dengan timbulnya kejang dan juga disertai koma. Nah, tanda-tanda seseorang mengalami eklamsia diantaranya yaitu ada pembengkakan di area ekstremitas dan terjadi gangguan penglihatan serta adanya pengurangan jumlah dari urin serta peningkatan dari kadar protein di urin. Ketika seseorang mengalami eklamsia, maka harus dilakukan terminasi kehamilan, yaitu anjuran untuk menjalani persalinan secepatnya. Selain itu, disarankan untuk bed rest dan juga konsumsi dari obat-obatan konvulsan untuk mengurangi kejang yang berlangsung.
Oleh karena itu, mari kita cegah hipertensi dalam kehamilan beserta komplikasinya dengan cermat. Apa itu cermat? C. Cek tekanan darah secara rutin untuk mencegah komplikasi. E. Edukasi diri dan orang terdekat tentang tanda-tanda hipertensi. R. Rencanakan pola makan sehat yang kaya nutrisi. M. Manajemen stres dengan relaksasi dan aktivitas positif. A. Aktif bergerak, lakukan olahraga ringan yang aman untuk ibu hamil. T. Tindak lanjuti pemeriksaan kesehatan secara berkala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Penting bagi setiap ibu hamil untuk memahami hipertensi dan mengambil langkah pencegahan. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Sampai jumpa di video berikutnya.